Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Indo Intan. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsipal komponen analisis. Nah, pada pertemuan kali ini khusus untuk membahas bagaimana penyelesaian soal dari kasus yang diberikan. Ya. Nah, di sini kita sudah memiliki kasus untuk data yang terdiri atas dua fitur, yaitu fitur X1 dengan fitur X2. Nah, kemudian nanti akan dilakukan proses ekstraksi fitur menggunakan algoritma PCA. Selanjutnya, setelah dilakukan ekstraksi fitur, kemudian dilanjutkan dengan reduksi dimensi dari ukuran N ke ukuran K. Jadi ada pengurangan dimensi. Nah, setelah itu dibandingkan setelah terbentuknya fitur yang baru, kemudian direkonstruksi dan dicari nilai errornya. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui data yang akan kita bahas di sini, yaitu X1 dengan X2. Nah, X1 di sini merupakan fitur ya, X1 dengan X2 merupakan fitur dari data kita. Nah, fitur di sini untuk fitur pertama dia memiliki data dari 2,5 sampai 1,1 sebanyak 10 data. Demikian juga dengan X2, dia juga memiliki jumlah data sebanyak 10 mulai dari rentang 2,4 sampai 0,9. Nah, sebanyak 10 data. Nah, kedua fitur ini nanti akan kita ekstrak untuk selanjutnya direduksi, dan terakhir adalah pencarian nilai error atau mean square errornya. Nah, yang pertama kita lakukan persiapan data terlebih dahulu. Nah, kalau data yang disajikan dari soal itu dia terurut berdasarkan fitur ya, fitur X1 per baris. Fitur X1 menempati baris pertama, kemudian fitur X2 menempati baris yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyusun fitur ini menjadi kolom-kolom. Yang tadinya membentuk baris, sekarang kita akan menyusunnya membentuk kolom. Nah, kenapa dalam bentuk kolom? Karena di sini kita akan membuat format sebagaimana dataset. Nah, dataset itu misalkan terdiri atas beberapa fitur, dan kemudian datanya itu dikatakan sebagai raw data atau baris-baris data. Nah, sehingga mengadopsi bentuk dari format dataset itu, data ini juga kita jadikan format seperti itu. Yang tadinya bentuknya baris, kemudian kita ubah bentuk kolom. Nah, apa yang harus dilakukan ketika misalkan satu baris itu diubah ke dalam kolom? Nah, dalam hal ini perlu dilakukan transpose ya, transpose pengubahan baris menjadi kolom ataukah kolom menjadi baris. Nah, ini hasilnya. Kita bisa dilihat ya. Tadi di sini ukuran dimensinya adalah 2 baris, kemudian ada 10 kolom ya, ada 10 kolom. Kolom pertama sampai kolom ke 10. Nah, sementara setelah dilakukan transpose dia menjadi 2 kolom, kemudian ada 10 baris. Nah, kebalikannya ya. Nah, itu. Jadi kita sudah mendeklarasikan X ini sebagai fitur yang menempati kolom pertama dengan kolom kedua yang terurut dari X1 dengan X2. Kemudian datanya itu mengikuti urutan dari data pertama, baris pertama sampai baris yang ke-10. Nah, selanjutnya yang pertama adalah kita lakukan dulu ekstraksi fitur. Yang kedua adalah
pengurangan dimensi atau reduksi dimensi. Nah, untuk ekstraksi fitur di sini, langkah pertamanya dengan menggunakan algoritma VCA. Pertama, menentukan mean global dari data. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita memiliki dua fitur X1 dengan X2 ya. Nah, berarti X1 ini juga memiliki baris-baris data. Nah, ke 10 baris data ini kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan berapa jumlah baris datanya. Nah, demikian juga untuk X2 demikian ya. Jadi dari baris yang pertama sampai baris yang terakhir atau yang ke-10, kemudian dibagi secara keseluruhan dengan jumlah data sebanyak 10. Nah, diperoleh untuk fitur X1 ya, jadi rata-ratanya itu adalah 1,81, kemudian untuk fitur X2 adalah memiliki rata-rata 1,91. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan dalam bentuk matriks, maka dia menjadi 1,81 dengan 1,1. Nah, ini sudah berbentuk kolom ini ya. Ini fitur pertama, kemudian ini fitur yang kedua. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan terhadap zero min. Nah, apa zero min itu? Yaitu pengurangan antara data asli dengan nilai rata-rata. Nah, data asli yang tadi sudah dimiliki adalah yang berada pada kolom ini ya, untuk X1, kemudian untuk X2 yang ini. Nah karena yang hendak dicari adalah nilai rata-rata, hasil pengurangan antara nilai asli dengan nilai rata-rata setiap fitur, maka untuk fitur X1 diperkurangkan dengan 1,81, kemudian fitur X2 dengan 1,91. Nah, sehingga diperoleh ini matriksnya itu adalah 10 kali 2. Nah, jadi ini hasil dari zero min-nya. Nah, selanjutnya zero min ini menjadi unsur perhitungan pada pencarian kovarian, yaitu pada langkah ketiga. Nah, jadi langkah ketiga ini kita mencari kovarian. Kovarian dicari pada akhirnya nanti untuk menemukan eigen value dengan eigen vektor. Nah, untuk kovarian di sini menggunakan rumus 1/n kurang 1 kemudian dikali zero min transpose dikali zero min. Ya. Nah, di sini mungkin perlu sedikit disampaikan perbedaannya ya. Untuk jadi ada dua data yang nantinya akan terdistribusi. Ada terdistribusi sebagai sampel, ada juga sebagai populasi. Nah, kalau dia sebagai sampel, dia memiliki bias sama dengan 0. Bias sama dengan 0 artinya di sini faktor pengurangnya itu adalah 0. Nah, sementara kalau itu untuk data populasi. Nah, sementara kalau biasnya itu sama dengan 1, nah berarti faktor pengurangnya 1. Nah, itu berlakunya untuk data sampel. Nah, itu ya, karena ini kita hanya mengambil data sebagian sebagai contoh. Nah, kita kategorikan sebagai 1/n kurang 1 atau dia memiliki bias sama dengan 1. Nah, kemudian diperkalikan dengan nilai dari zero min tadi yang sudah diperoleh dari langkah kedua. Nah, selanjutnya zero min tadi ya dimasukkan dalam persamaannya zero minnya. Nah, kemudian karena di sini ada transpose, berarti kita juga memberikan transpose di sini dan diperkalikan dengan nilai zero minnya kembali. Nah, diperhatikan di sini adalah dimensi dari matriksnya. Dimensi dari matriksnya di sini adalah 10 kali 2, di sini 10 kali 2. Nah, untuk syarat dari perkalian matriks itu di sini pada matriks yang pertama untuk ukuran kolomnya itu harus sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua, dan ternyata di sini kita lihat
2 dengan 10 ini berbeda. Nah, sehingga itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perkalian matriks. Untuk memenuhi syaratnya, maka dilakukanlah transpose. Nah, ketika sudah ditranspose, maka 10 kali 2 ini menjadi 2 kali 10. Ya, itulah makna transpose, mengubah baris menjadi kolom atau baris menjadi kolom. 10 kali 2 berkebalikan dengan 2 kali 1. Nah, demikian juga untuk bentuk atau format matriksnya ya. Tadinya 10 kali 2 kita ubah menjadi 2 kali 10. Ini sudah. Nah, sekarang berarti perkalian antara matriks yang pertama dengan matriks yang kedua sudah bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena syarat dari matriksnya sudah terpenuhi. Nah, kita bisa melihat dari ukuran dimensi ini 2 kali 10, kemudian 10 kali 2, berarti yang matriks yang tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini itu dianggap habis. Nah, tinggal 2 kali 2. Nah, berarti nanti output perkalian matriks yang pertama dengan yang kedua ini akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Nah, ini setelah dilakukan perhitungan, benar kan? 2 kali 2 ya. Nah, terus selanjutnya setelah covariance-nya itu diperoleh, dilakukan lagi bagaimana perhitungan eigenvalue atau nilai eigen dengan menggunakan rumus determinan lambda I dikurang C sama dengan 0. Nah, di mana lambda ini adalah eigenvalue, kemudian I adalah matriks identitas, dan C adalah kovariannya sendiri. Nah, semua nilai yang sudah diperoleh tadi itu disubstitusi masuk ke dalam variabelnya. Nah, di sini kalau dikali masuk lambdanya ke dalam matriksnya, berarti di sini ya menempati lambda dikali 1, lambda dikali 0, lambda dikali 0, lambda dikali 1. Nah, akhirnya membentuk matriks seperti ini, lambda 0, 0, lambda. Nah, demikian juga dengan matriks yang ini. Nah, di sini karena sama, tidak ada perkalian suatu nilai masuk ke dalam matriks, maka di copy paste saja. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, kalau yang ini karena ada dua matriks dioperasikan dengan menggunakan tanda kurang atau tanda minus, maka yang ada di matriks pertama itu dioperasikan dengan matriks yang kedua sesuai dengan letak atau posisi dari elemen matriksnya masing-masing. Nah, artinya dia berkorespondensi. Kalau di matriks pertama itu posisinya adalah baris pertama kolom pertama, berarti dia harus diperkurangkan dengan matriks elemen dari matriks yang kedua kolom pertama, baris pertama kolom pertama. Tuh ya, gitu seterusnya. Sehingga semua elemen dari matriks itu sudah berkorespondensi satu sama lain di posisinya masing-masing atau sesuai dengan vektornya. Oke, nah selanjutnya di sini kita masih memerlukan penyelesaian untuk determinan. Nah, setelah ini sudah selesai, dianggap bahwa semua unsur variabel itu sudah diperkalikan ya dengan matriksnya, maka kita melakukan determinan. Determinan itu adalah mengalihkan matriks itu pada skala diagonalnya. Skala diagonalnya itu berarti kita menarik garis dari ujung kiri atas ke kanan bawah, kemudian dari kiri bawah ke kanan atas begitu. Jadi diagonal utamanya itu yang dari kiri atas ke kanan bawah ya, itu diagonal utamanya. Kemudian diagonal yang lain itu adalah ya, jadi begini ya, diagonal utamanya, kemudian diagonal yang lain. Nah, setelah kita perkalikan itu hasilnya akan seperti ini, tara ya. Nah, jadi ini hasilnya, ini tadi tanda pengurangannya, ini diasumsikan sebagai diagonal utama ya, ini diagonal utama. Kemudian ini diagonal lainnya. Nah, setelah itu kita cari ya angka yang kemudian bisa disederhanakan. Apakah disederhanakan dengan dijumlahkan, ataukah diperkurangkan, ataukah nanti diperkalikan ya.
dilihat-lihat, diamati. Nah, seperti ini minus 0,6154, kemudian dikali minus. Nah, ini kan ada perkalian minus, berarti pasti hasilnya ini nih positif ya, positif. Nah, kalau positif berarti angkanya ini, karena di depannya lagi ada minus, berarti di sini masih tetap mempertahankan operator minus. Ya, selanjutnya di sini juga ada pemfaktoran ya, pemfaktoran ada faktor 1 ya, kemudian faktor yang kedua. Nah, ini diperkalikan masuk. Di sini ada variabel lambda kali lambda kuadrat seperti biasa. Nah, setelah itu hasilnya semuanya diperoleh. Hasil akhirnya adalah lambda kuadrat kurang 1,333 lambda ditambah 0,063005 sama dengan 0. Nah, berarti sudah terbentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari faktor pada persamaan kuadrat, nah berarti perlu ya dilakukan definisi ya, definisi dari A-nya, B-nya, C-nya sesuai dengan koefisien yang dimiliki dari setiap variabel. Karena dalam hal ini di persamaan ini kita memiliki variabel lambda, berarti kita mencari koefisien dari lambda tertinggi itu adalah A, kemudian lambda setelahnya yang pangkat satunya adalah B, kemudian lambda yang berpangkat 0 itu adalah C. Nah, nilai-nilai ini disubstitusi masuk ke dalam persamaan rumus ABC. Lambda 12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Ini biasa juga dirumuskan sebagai D ya. Ini yang di dalam tanda akar B kuadrat kurang 4C ini sama dengan D. Kalau dalam determinan, ya determinan istilahnya. Oke, nah setelah dicari, dihitung, diperoleh lambda 1 ini sama dengan 1,2840494, kemudian lambda 2 0,049239. Nah, berarti sudah diperoleh lambda 1 dengan lambda 2. Nah, selanjutnya dibuat dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriksnya itu lambda sama dengan lambda 1. Lambda 1, kemudian 0, 0 lambda 2. Nah, substitusi masuk nilainya. Nah, ini ya 1,28094 00 0,049239. Ya, itu jadi terdiri atas 2 lambda. Selanjutnya dengan diperolehnya nilai dari eigenvalue, maka itu menjadi dasar untuk membuat vektornya, vektor dari nilai eigen tadi. Nah, di sini digunakan rumus CU sama dengan lambda U, di mana C adalah kovarian, kemudian U ini adalah eigenvektor yang akan dicari ya, kemudian lambda adalah eigenvalue, kemudian ini adalah eigenvektor. Nah, untuk memodelkannya di sini kovariannya ya, kovarian 11, C11, C12, C21, C22, artinya kovarian C di sini mengikuti C yang sudah diperoleh pada langkah sebelumnya. Nah, nilai tersebut yang sudah diperoleh itulah yang dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, berarti tugas kita adalah mencari U1 dengan U2. Karena U1 dengan U2 ada di kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka harus juga dilakukan diperkalikan dengan matriks yang sekiranya bisa menyederhanakan dengan cepat. Nah, maka kita butuh bantuan matriks identitas. Nah, masih ingat tentunya ya, matriks identitas itu pada diagonal utamanya itu memiliki angka 1. Selanjutnya angka yang lainnya itu adalah 0 ya. Jadi ini 1. Misalkan kalau 3, di matriks 3 kali 3 berarti susunannya akan seperti ini. Nah, itu diagonal utama itu adalah
1, kemudian diagonal lainnya adalah 0. Jadi hanya diagonal utama saja yang kemudian memiliki nilai 1. Nah, ini juga matriks identitas yang berukuran 3 kali 3. Oke. Nah, selanjutnya disubstitusi semua nilai masuk ya nanti. Nah, di sini diuraikan dulu nilainya. Ini dikali, kemudian lambdanya dikali masuk ya ke ruas kanan. Nah, setelahnya itu di ini ya C11 kali lambda. Nah, ini kurang lambda. Jadi ini di ini ya, apa sih namanya? Diperkurangkan. Nah, karena kan dia pindah ruas nih. Lambda di sini kan menjadi lambda ya. Nah, terus setelah pindah ruas C11 kurang lambda C12, C21, C22, kemudian kurang lambda, kemudian U1, U2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dilakukan penguraian dan analisis persamaan terhadap lambda 1 dengan lambda 2. Karena tadi sebelumnya kita sudah peroleh nilai eigenvalue ya 1,28094 dengan 0, berapa tadi itu 0,049239. Nah, C-nya juga ya yang sebelumnya diambil. Nah, selanjutnya kita lakukan tahapan per tahapan untuk melakukan substitusi ataupun eliminasi terhadap variabel U1 maupun U2 sehingga nanti bisa diketahui berapa nilai variabel dari U1 dan U2-nya yang merupakan ini ya, yang merupakan eigenvektor ya. Nah, setelah itu dimasukkan semua nilainya. Nah, kemudian terbentuklah persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama minus 0,6675 U1 tambah 0,6154 U2 sama dengan 0. Nah, itu. Nah, selanjutnya dioperasikan yang sebisa mungkin untuk dioperasikan ya, disederhanakan. Nah, kemudian di sini tadi kan di sini ya ada 2 baris ya, sebenarnya ada 2 baris. Kalau ini elemen pada posisi baris pertama, kolom pertama dikali dengan baris pertama, kolom pertama dari matriks yang kedua dijumlahkan dengan elemen matriks yang baris pertama kolom kedua dengan elemen matriks kedua baris kedua kolom pertama. Nah, itu dan seterusnya. Berarti di sini kalau diuraikan menjadi 2 persamaan ya, 2 persamaan. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, di sini kita memiliki unsur U1 dengan U2 sebagaimana pada persamaan yang pertama, juga memiliki variabel U1 dengan U2. U1 dengan U2 ini kemudian bisa dikumpulkan ya, jadi ada 2 cara yang bisa dipakai, bisa disubstitusi atau bisa dieliminasi. Nah, untuk cara yang di sini yang saya gunakan ini adalah menggunakan cara substitusi. Jadi diasumsikan ya bahwa U2 ini sama dengan 1. Nah, ketika U2 sama dengan 1, maka dia disubstitusi masuk ke dalam persamaan variabel dari U2-nya. Setelah U2-nya dimasukkan, maka U1-nya juga sudah bisa dihitung. Nah, setelah dihitung, diperoleh 0,21823. Sementara U2 tadi adalah 1. Nah, sampai di sini sudah diperoleh U1 dengan U2. Sekarang, yang tujuan atau goal kita adalah mencari nilai vektor ya, eigenvektor dari U1 dengan U2. Untuk mencari eigenvektor berarti penyebutnya itu harus kuadrat dari setiap eigenvektornya ya. Eigenvektornya yaitu U1 dengan U2. Nah, sehingga
U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, kemudian dicari akarnya, maka diperolehlah 1,360058. Nah, nilai U1 ya, jadi ini adalah nilai U1 dibagi dengan kuadrat dari U1 tambah U2. Nah, sehingga untuk vektor yang pertama diperoleh 0,677782. Nah, untuk vektor yang kedua sama, penyebutnya itu adalah kuadrat ya, dari jumlah kuadrat dari masing-masing nilai eigenvektor yang sudah diperoleh. Nah, di sini kita memperoleh nilai 0,735263 untuk vektor U2 dan kemudian 0,677782 untuk vektor U1. Nah, sehingga kalau dibentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Baris pertama adalah vektor U1, kemudian baris kedua adalah vektor U2. Nah, ini baru lambda 1 sama dengan 1,28094. Nah, dengan cara yang sama untuk lambda yang kedua, maka nilai-nilai dari lambda yang kedua, nilai kovarian itu dimasukkan juga ke persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, juga sama, dilakukan juga substitusi dengan mengasumsikan bahwa U2 ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya juga dicari berapa penyebutnya berdasarkan akar pangkat 2 kuadrat, hasil jumlah kuadrat dari U1 dengan U2. Selanjutnya dicari nilai U1-nya, nah kemudian nilai U2-nya. Nah, sehingga kita akan membuat vektor ya, vektor berdasarkan nilai sisi miring yang sudah diperoleh, yaitu minus 7,350 dengan ini tadi ya, ini. Nah, kemudian dengan ini. Nah, ini dibuat dalam bentuk matriks. Nah, kalau nilai eigenvektor dari lambda 1 dengan lambda 2 digabungkan, maka terbentuklah yang namanya eigenvektor global atau global eigenvektor ya. Ini adalah ini adalah lambda 1, kemudian lambda 1 ya, ini adalah nilainya lambda 1, ini adalah nilainya lambda 2. Nah, setelah itu lanjut dilakukan transformasi data asli ke bentuk yang baru. Artinya di sini proses ekstraksi fitur sudah mulai kelihatan ya secara fisik bagaimana prosesnya. Rumus yang digunakan adalah Z sama dengan 0 min dikali global eigenvektor atau vektor eigen global yang tadi sudah diperoleh ini ya, kemudian nilai 0 min yang sudah didapat dari langkah berapa tuh, 0 min. Nah, ini langkah yang kedua ya, ini nih 0 minnya. Nah, 0 min ini yang disubstitusi masuk ke nilai 0 min yang ada di sini, kemudian diperkalikan dengan global eigenvektor. Nah, jadi eigenvektor dari lambda 1 dengan lambda 2 ini dimasukkan. Nah, untuk proses ekstraksi fitur pada bagian A ini belum dilakukan pemilihan komponen ya. Apakah misalkan kita menggunakan komponen atau komponen BCA itu 2 ataukah 3 atau berapa sesuai dengan rasionalitas dari datanya. Di sini belum, kita hanya diperlihatkan bagaimana melakukan ekstraksi fitur mengenai pemilihan komponen ataukah fitur yang mana saja nanti akan dipilih atau jumlahnya berapa. Nah, nanti itu pada bagian B. Nah, selanjutnya
setelah diperoleh nih ya, setelah di plot nilai dari zero minnya 10 kali 2, terus di sini kan juga 10 kali 2, kali 2 kali 10, berarti hasilnya itu 2 kali 2 ya, ini 2 kali 2 berarti hasilnya adalah 10 kali 2. Nah, inilah yang kemudian merupakan matriks atau fitur yang baru ya, dari proses yang dilakukan. Nah, jadi ini wujud lain ya, datanya itu sudah berwujud lain, sama kalau dibandingkan antara jeruk dengan jus jeruk. Kira-kira sama tidak ya? Kalau sekilas kan pasti berbeda. Yang satu masih dalam bentuk padat ya, masih ada kulitnya, kemudian dagingnya, dan seterusnya. Sementara kalau misalkan sudah dalam bentuk jus atau sudah diekstrak, maka dia menjadi cair. Nah, sehingga untuk membedakan keduanya itu ya tentu agak sedikit susah ya, kecuali mungkin kita mengambil beberapa fitur untuk dibandingkan satu sama lain, karena sebenarnya secara fisik bentuknya itu sudah berbeda banget ya. Nah, oke. Jadi sudah diperoleh nilai ekstraksi fiturnya. Selanjutnya, nilai ekstraksi fitur ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, perlu dilakukan yang namanya rekonstruksi data baru ke data yang lama. Kenapa harus direkonstruksi? Supaya bisa dibandingkan antara data yang lama itu atau data yang baru yang sudah diekstrak itu, berapa nilai errornya. Nah, karena semakin kecil nilai error berarti akurasi ya dari ekstraksi fitur yang gunakan itu semakin bagus, dan impact terhadap klasifikasinya nanti ya, ini kan ekstraksi fitur berarti masih ada klasifikasinya. Impact terhadap klasifikasi itu juga akan memberikan akurasi yang tinggi karena ekstraksinya itu yang diawali dengan bagus ya. Nah, di sini rumusnya adalah rho zero min data sama dengan Z dikali U transpose. Nah, apa Z ini? Nah, itu sudah diperoleh dari langkah yang ke-6. Z ini adalah zero min dikali global eigenvector. Nah, berarti ini ya 10 kali 2 terus kali 2 kali 2. Nah, jadi hasilnya adalah 10 kali 2. Nah, ini adalah rho zero min data. Nah, apakah sudah terbentuk data yang baru? Belum. Ini baru unsur untuk membentuk data yang baru. Data recovery ya. Data recovery maksudnya. Nah, kemudian setelah itu di sini sebenarnya bukan data apa istilahnya ya, data recovery di sini. Row zero min data, kemudian tambah min global data. Nah, row zero yang sudah diperoleh tadi di langkah ini nih. Di langkah ke-7, kemudian ditambahkan dengan ini. Nah, harusnya ini ya, ini dibuat dalam bentuk matriks data sebanyak seukuran 10 kali 2 ya. Nah, harusnya begitu karena untuk melakukan operasi penjumlahan, nah maka dimensinya itu harus disesuaikan ya. Kalau tidak sesuai maka akan terjadi error. Nah, ini data hasil recovery-nya. Nah, nanti ada proses bagaimana data yang sudah diperoleh itu, data yang baru maksudnya ya, kemudian ada data recovery.
data recovery dengan data yang lama. Nah, setelah itu diselisihkan, diperoleh errornya. Nah, berapa errornya? Sehingga semakin minim errornya itu, maka akan semakin bagus. Dan sebaliknya, kalau misalkan errornya itu besar, berarti akurasinya juga akan menurun. Nah, mungkin itu untuk langkah sampai pada ekstraksi fitur. Pada bagian B akan dijelaskan bagaimana proses pengurangan dimensi ya. Di sini tadi kita belum melakukan pengurangan dimensi. Jadi berapa eigenvalue dan eigenvector yang diperoleh itu semuanya dimasukkan ke dalam perhitungan ekstraksi fiturnya sendiri. Nah, belum kita pilih dan pilah. Nah, kita akan membahasnya pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.